Halaman. I'm sorry, I'm sorry. Di dalam sebuah kafe, sudah terdapat Ali dan selingkuhan. Mereka sedang berbincang-bincang. Lalu datanglah seorang pacar. Karena terlalu terbawa emosi, pada akhirnya menampar Ali. Lalu datanglah seorang pelayan untuk menawarkan menu minuman. Kemudian pelayan kembali ke tempatnya untuk membuatkan minum. Kemudian datanglah seorang pacar menemui pelayan. Dan tak lama kemudian selingkuhan pingsan setelah meminum minuman yang dipesannya. Dan tak lama kemudian Ali melihat itu langsung panik dan segera membawa selingkuhan ke rumah sakit. Tetapi ketika ingin berangkat, datanglah pacar menemui Ali. Coba buktiin kalau enggak, aku mau kamu bunuh dia sekarang. Kamu gila ya? Kenapa biarin aja kamu gila? Kenapa? Kamu kan selingkuh. Bunuh dia sekarang. Buktiin. Ya udah, kalau itu mau kamu. Gitu kan mau kamu? Iya, ya udah. Lalu setting tempat hakim dan pelayan.
Di sebuah meja dan sebuah kursi, hakim duduk di kursi sambil melonjorkan kakinya di atas meja. Ada banyak sekali buku-buku yang dapat disusun dalam tumpukan yang tinggi. Malam hari, lonceng berdentang sekitar 50 kali. Mula-mula hanya tempat hakim yang terang. Tak lama kemudian, mula-mula hanya tempat hakim yang terang. Tak lama kemudian, setelah lonceng berhenti, lampu terang di tempat pelayan. Kelihatan pelayan membawa banyak sekali koran dan surat. Ia membaca untuk hakim. Ia membengkok seperti lengkungan air. Ia mengeliat seperti bulan. Ia beranggota seperti gadis-gadis sekolah. Ia diuntai. Kompas di dalam pojoknya berkata, keadilan bersenjata, kebijaksanaan mengutus. Konsepsi pula yang terhormat, hakim itu itulah orang pengadilan ini. Konsepsi pula yang meruntuh. Majalah Tempo membuat surat membaca apakah gerangan yang ada untuk berbuat kegagahan dalam saat yang penuh kesulitan ini. Konon Anda pendekar masa lampau berdoa. Surat-surat semua bertanya. Bakar saja. Baik. Ingin kopi, teh, apa susu? Teh mason. Sekarang jangan terlalu banyak bertanya. Pelayan mendekati hakim, kemudian mengurut pundak hakim, sementara hakim membaca surat-surat. Kemudian terdengar suara hiruk pikuk. Pelayan menangkap suara itu. Lalu mulailah dialog antara hakim, tamu, pelayan tentang keputusan yang akan diambil oleh hakim terhadap seorang pembunuh. Siapa kalian kembali? Apakah dia mendapat penipuan dan berapa dia akan berbicara? Kami menunggu keputusan yang akan didapatkan sekarang. Stop, ibu. Jangan pojok ibu hakim seperti ini. Akan saya urus nanti di pengadilan. Bawa mereka keluar. Baik. Ayo. Kemudian setting perpindahan ke ruang pengadilan. Kemudian setting perpindahan ke ruang pengadilan. Para jaksa pun berdatangan.
Tahanan pun dibawa ke depan persidangan. Jaksa mulai membacakan tuntutan kepada terdakwa. Saudara Ali telah membunuh seorang perempuan yang sudah berdaya. Betul saudara menembak? Tidak. Apakah saudara mereka sudah semua? Ya. Apakah saudara punya bukti? Berapa orang saksi? Apakah benar mereka benar? Ya tentu saja. Tapi saudara dengan sadar menembak. Ya. Saudara menembak seorang wanita yang tidak bersalah untuk melawan. Ya. Mana para saksi? Beberapa saksi dihadirkan. Orang terbunuh sudah masuk ke dalam gedung. Mereka adalah saksi-saksi yang sudah disumpah. Silakan untuk buktinya silakan mengajukan kepada saya. Silakan. Saya bersumpah. Saya hanya sudah melakukan anak saya dan saya adalah seorang pemuda yang sudah mengenal seorang wanita. Sebelum pemuda ini menembak, saya melihat wajahnya alim seperti. Stop! Anda tidak perlu banyak bicara. Di sini keputusan sudah diatur secara kejam. Apa salahnya? Ini tata tertib. Banyak keputusan hanya formalitas. Bisa begitu ya? Anda tidak perlu berlaku selayaknya pelaku. Saya rasa Anda bertugas untuk mendengarkan kesaksian, bukan disuruh-suruh. Saya keberatan. Sidang saya tunda minggu depan. Di bagian akhir digambarkan seperti ini. Terlihat tubuh-tubuh di udara. Lampu menyorot ke atas ke arah langit-langit. Pacar pun datang menghampiri Bu Hakim. Karena itu harus diambil tindakan tegas. Saya bertugas untuk mengadili, mengobati kejahatannya dengan hukuman. Tapi rupanya keadaan sudah gawat. Banyak keputusan hanya formalitas untuk membela martabat. Akhirnya, saya tahu bahwa calon mertua saya akan membebaskan Ali pada waktu itu juga. Dihukum atau tidak dihukum, sama saja. Saya akan tetap menunggu dengan cinta yang pasti untuk membangun rumah tangga. Karena saya sudah menyerah dan memujanya. Kalau keputusan hanya formalitas yang bisa diubah, hukuman yang dijatuhkan akan sia-sia. Tidak apa, toh dia juga akan bebas. Maka tidak ada jalan lain kecuali berpikir dua kali. Saya akan tetap menunggu dengan sabar dan juga tenang. Saya yakin atas nama keadilan saya percaya. Mula-mula saya percaya cintanya kepada saya. Akhirnya saya tahu bahwa kalau hatinya tetap pada pajak itu yang berbeda. Lalu saya jatuhkan Ali putra Bapak Gubernur dibebaskan dari tuduhan pembunuhan keji tanpa persyaratan supaya orang banyak tersinggung marah. Saya mengetuk seperti gunung meletus. Saya maling, saya keji, saya merasa terhina. Lalu apa? Saya racun dia sampai mati. Gubernur pun datang menghampiri pacar dan Bu Hakim. Innalillahi, baiklah, boleh buat. Ayo, tunggu dulu. Lampu perlahan-lahan mati di depan pacar, memusat ke hati. Hakim berusaha memegang buku-buku yang ditumpuk. Ia turun dari meja,
Buku-bukunya pun berjatuhan. Hati-hati guru, tidak ada waktu. Mama, sekarang dia cepat mandi. Sudah berangkat. Boleh saya bantu? Makasih Kak. Saya juga ikut masalah itu tidak selesai. Ternyata dia sudah. Sudah lanjut selesai. Pak, terjadi bencana. Ayo. Orang hanya tahu dulu dong. Orang hanya tahu garisnya saja. Nanti sudah membawa tugas baru lagi. Terlambat ya? Maaf telat. Sani buruan. Sini semua. Hakim mulai menyusun buku-buku itu lalu dalam tubuh kamu ini. Paling bawah apa? Pengorbanan desa bayi. Akhirnya Bu Gubernur menembak Bu Hakim. Sekian pertunjukan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kesimpulan yang bisa kita dapat, keadilan harus ditegakkan tanpa memandang harta, takhta, dan jabatan. Masalah takkan lepas dari semua pekerjaan. Maka bersikap profesional dalam bekerja. Terima kasih. Anik. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari cerita kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat pertama ku melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali